Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita bersyukur atas karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan untuk salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba menyegarkan tentang fitrah. Kalau secara urutannya dalam surah Al-Ikhlas Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahu as-samad. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah persaksikan ketika kita belum lahir di dunia. Dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 172, di sini Allah menyebutkan ketika kita mau dilahirkan ke dunia, Allah mempersaksikan dirinya kepada kita dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab bala syahidna, betul kami menyaksikan. Inilah fitrah dasar manusia. Semua manusia lahir telah mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fitrah ini akan tetap ada dalam jiwa kita sampai kita mati. Jadi sifatnya abadi. Tetapi ini kan Allahus Somad, Allah adalah merupakan tumpuan harapan. Tidak semua orang menumpukan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita sekarang. Sehingga nanti nilai diri kita bukan pada keesaan Allahnya, tapi bagaimana kita merawat harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya bukankah Allah itu Rabbmu, mereka juga katakan ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi langit, la yaquluna Allah, mereka berkata Allah, tetapi dia tidak mau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh pada surah Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagi siapapun yang mengharap Allah, karena Allah itu tumpuan harapan. Ini yang harus kita rawat. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dipaparkan begitu rupa dalam Quran bedanya orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir semua juga ada fitrah ketuhanannya, tapi tidak mengharap Tuhan, tidak mengharap Allah. Katakanlah yang paling banyak diceritakan dalam Quran itu Fir'aun sebagai tokoh kekafiran. Fir'aun itu dikemukakan oleh Allah, dia berkata, alaisa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Begitu Fir'aun berkata di hadapan warganya, bukankah saya ini penguasa Mesir? Bukankah sungai-sungai ini mengalir semua di bawah kekuasaan saya? Afala tubsirun, apa kau semua tidak lihat? Nah, gitu. Untuk meyakinkan warganya agar patuh kepada Fir'aun. Jadi sama sekali dia tidak mengharap Allah. Dia merasakan bahwa dirinya yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika Fir'aun wafat, tewasnya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90,
Allah menggambarkan tentang proses kematian Fir'aun. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra. Aku antar Bani Israel itu untuk melewati laut. Jadi tongkat Musa dipukulkan ke laut terbelah, lalu Nabi Musa bersama kaumnya melewati laut itu. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya baghya wa adwa, dengan penuh kebencian dan penuh permusuhan. Hatta idza adrakahul gharq, hatta idza adrakahu al-gharq, sehingga ketika al-gharq, gelombang laut itu, adrakahu, menelan Fir'aun, menyusuri Fir'aun, qala, Fir'aun berkata, apa kata Fir'aun? Amantu, sekarang aku beriman, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Bani Israil. Sekarang aku beriman bahwasanya tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Selama hidupnya tertutup fitrah ini, ya, bahkan merasa dirinya Tuhan. Tetapi ketika apa yang menjadi tumpuan harapan waktu di dunia, mengharap dengan mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuasaannya, apa yang diandalkan waktu itu sama sekali tidak bisa diharap untuk menyelamatkan, karena syahwat ini sifatnya sementara. Kekayaannya tidak bisa diharap menyelamatkan, kekuasaannya tidak bisa diharap menyelamatkan. Begitulah ketika tenggelam. Kalau bahasa Jawanya ketika kelelep, megap. Lalu Fir'aun sadar tidak bisa menolong itu kekayaannya, kekuasaannya, bala tentaranya, maka fitrah muncul. Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan sekarang aku pasrah muslim. Apakah Fir'aun husnul khotimah, matinya bersyahadat? Ternyata tidak. Dalam ayat ke-91 Allah katakan, al-an, nah baru sekarang kamu sadar, monyong, waqad asaita qablu, kemarin ketika kamu jaya, kamu berkuasa, kamu selalu durhaka, wa kunta minal mufsidin, kau tukang pembuat keonaran. Sehingga kami bilang lagi bahwa fitrah ini ada, tetap melekat dalam jiwa kita. Sekarang tugas kita adalah yarju, bagaimana mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan biasanya kita sering mendengar ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku ada yang tanya pada kamu tentang saya, fa inni qarib, katakan saya ini sangat dekat, Allah sangat dekat. Uji budak watadai, aku akan mengabulkan permintaan orang yang mau meminta. Idza da'ani, ketika dia minta kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka juga mematuhi aku. Fal yu'minu bi, hendaklah mereka juga beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka bisa dapat bimbingan. Nah, mungkin dulu kita bertanya, aku sering berdoa tapi kok kayaknya Allah udah kabulkan gitu ya. Saya bayangkan Allah mengabulkan semua permintaan, tapi kondisi Allah dengan kita itu kayaknya mirip-mirip kondisi kita dengan anak kita yang masih kecil. Kita punya anak, kadang anak umur 1 tahun atau 1,5 tahun, melihat ibunya ngiris-ngiris bawang merah bawang putih untuk persiapan buka puasa, bikin masakan. Kan anak kadang minta juga, minta pisau, dan ibunya tidak ngasih. Apa lalu ibunya disebut jahat? Tidak, karena ibunya lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya, sehingga tidak semua keinginan anaknya dipenuhi. Karena apa yang akan dipenuhi adalah yang terbaik buat anaknya. Begitulah kita kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci justru itu yang terbaik buat kamu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau anggap baik dan kau sangat cintai keinginanmu itu, ya, wa huwa syarrul lakum, bahkan dia akan berakibat buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita minta Allah tidak memberi sesuai keinginan kita, itu namanya Allah pelit. Tidak kayak begitu. Allah selalu memberi bagi orang yang meminta, tapi memberi yang terbaik buat kita. Maka permintaan paling tinggi adalah Islam. Islam itu pasrah kayak Nabi Ibrahim ketika selesai membuat meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan saya dan anakku si Ismail ini sebagai orang yang hanya pasrah kepadamu. Nah, untuk pasrah kepada Allah itu berdoa. Karena kita digoda oleh nafsu kita, digoda oleh keinginan kita, digoda oleh pikiran kita. Kadang kita dikendalikan oleh itu semua, sehingga kepasrahan kepada aturan Allah itu kadang hilang, kalah oleh keinginan, oleh perasaan, oleh pikiran. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan keturunan saya juga orang yang hanya pasrah kepadamu. Insya Allah kalau kita pasrah pada Allah, selalu mengharap pada Allah, maka Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Mungkin terbaiknya disiksa kayak Bilal, terbaik juga. Ada yang terbaiknya kaya raya kayak Nabi Sulaiman. Ada yang terbaiknya sakit-sakitan kayak Nabi Ayub. Jadi kondisi dunia itu tidak menjadi parameter. Baik, terakhir barangkali kami akan kemukakan tentang orang yang tadinya itu betul-betul Allahus Somad, tumpuan harapan pada Allah, tapi karena waktu terus berjalan, akhirnya dia bosan mengharap pada Allah, dia kembali kepada harapan duniawi. Ini kisah tentang Bani Israel, ya. Jadi ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun itu marah besar. Lalu Fir'aun mengatakan, amantum lahu qabla an adzana lakum. Kenapa kamu beriman pada dia sebelum aku kasih izin? Fasaufa ta'lamun, nanti kau akan tahu akibatnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan potong tanganmu dan kakimu secara berselang. Thumma la usallibannakum ajmain. Kemudian aku salib kamu semuanya. Nah, umat Nabi Musa karena betul-betul harapannya kepada Allah, mengandalkan Allah, dia tidak takut kepada ancaman Fir'aun sebagai penguasa tertinggi itu. Apa kata mereka? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Wahai Fir'aun, kok tidak mengancam untuk menyiksa kami kecuali gara-gara kami semua beriman kepada ayat Allah yang Allah telah turunkan kepada kami. Terus mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan ketabahan pada jiwa kami menghadapi vonis yang mengerikan dari Fir'aun itu. Tabahkanlah kami menghadapi keputusan itu. Wa tawaffana, andai toh engkau mematikan kami, matikanlah kami semua muslimin dalam kondisi pasrah kepadamu. Itu betul-betul Allahus Somad. Ketika harapannya fokus pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyelamatkan. Sebagaimana kita terangkan tadi, ya. Mereka melarikan diri, dikejar oleh Fir'aun. Sampai di Laut Merah, laut pun terbelah, Fir'aun mengikuti, dan akhirnya Fir'aun tenggelam. Jadi ketika harapannya pada Allah full, maka Allah betul-betul memenuhi harapannya. Ya. Seperti itu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Saat kami membelah laut itu, ya, fa anjaynakum, aku selamatkan kamu.
Wa aghraqna ala Fir'aun, dan aku tenggelamkan seluruh prajurit-prajurit bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Masya Allah. Setelah itu Fir'aun sudah mati, dia melewati laut menuju ke bumi Muqaddas, katakanlah Baitul Maqdis. Nah, ketika disuruh oleh Nabi Musa untuk mereka semua masuk ke Baitul Maqdis itu, Nabi Musa mengatakan, udkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah bumi suci, disinilah Allah tetapkan untuk kamu. Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di lokasi itu sekarang sudah dihuni oleh kaum yang kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mungkin masuk ke sana sebelum mereka keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru aku masuk. Ini pelan-pelan sudah tidak lagi mengharap pada Allah, ya. Sudah takut, tidak menyadari Allah Maha Kuasa. Dia sudah takut mati. Namanya wahnu, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta hidup dan takut mati. Lalu mereka mengatakan, fadhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, silakan Anda berangkat bersama Tuhanmu. Faqatila, perangi mereka. Inna hahuna qaidun, biar kami nunggu di sini. Nanti kalau menang ya saya ikut, kalau kalah siapa suruh. Jadi betul-betul sudah tidak mau patuh kepada nabinya. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Lalu bumi itu diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka terdampar di padang Sahara, tersesat di situ selama 40 tahun. Lalu Allah ceritakan sangat detail sekali. Ketika di padang Sahara itu, mereka hanya dikasih makan satu jenis yang namanya salwa. As-salwa, ya. Salwa itu semacam burung begitu yang selalu Allah hadirkan ke padang Sahara itu, tiap hari bisa ditangkap sebagai makanan harian. Dan dikasih minum satu jenis, yakni al-manna. Manna itu kayak embun yang nempel di bebatuan. Kalau kena dingin dia membeku, dan kena sinar matahari dia meleleh. Sebelum meleleh diambilin. Nah, makanannya salwa, minumannya manna. Itu setiap hari, berminggu, berbulan, bertahun. Akhirnya mereka tidak tahan dengan kondisi seperti ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ya, mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa, ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak tahan, kami tidak sabar, ala ta'ami wahid, kalau makanannya hanya satu jenis. Fad'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu, ya, yukhrij lana, biar Tuhan menumbuhkan untuk kami, mimma tumbitul ardo, dari tumbuhan bumi, mimba liha, dia minta sayur, wa kisaiha, timun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang, wa basoliha, bawang merah. Nah, coba. Jadi orientasinya bukan lagi Allahu Somad, tapi yang dia harapkan adalah kehidupan, fasilitas-fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan fisik, terutama konsumsi, ya. Sayur, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Nah, ketika orientasi dari Allahu Somad lalu diarahkan menuju yang diandalkan, yang diharapkan adalah hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu, Nabi Musa mengatakan pada Bani Israel, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kamu minta yang hina sebagai ganti yang baik? Ya. Ketika harapanmu kepada Allah, lalu kamu mati dalam harapan ini, itulah syahid fisabilillah, ini yang terbaik. Tapi kamu minta yang hina,
harapannya kepada duniawi, hina. Nah kalau badan itu kan hina. Kalau kita ditinggal ruh kita, lalu badan kita tergeletak di pinggir jalan, semua orang itu, apalagi kalau sudah seminggu, semua orang itu menjauh. Begitu hinanya. Nah sementara sayur, bawang putih, bawang merah itu adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan badan, sehingga sifatnya adna, lebih hina dari badan itu sendiri, begitu. Hina. Atas tadilun alladhi wa adna billati wa khair. Kalau memang ini maumu, kata Nabi Musa, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu, turunlah kau misran ke sebuah kampung. Kalau bahasa kita apa ya? Mungkin disuruh daftar transmigrasi kali ya. Lalu bercocok tanam, fa inna lakum ma sa'altum. Kau bisa mendapatkan apa yang kau mau. Kalau sekedar orientasinya hanya keduniaan, kebutuhan fisik saja, tentu cukuplah. Dengan sebuah cangkul kita bisa bikin kebun. Nah, orang yang telah merubah orientasi dari fitrah menuju ke syahwat, dari mengharap pada Allah lalu mengharap kepada keduniaan, di akhir ayat Allah katakan wa dzurribat alaihimud dzillatu. Mereka lalu ditimpa kehinaan. Manusia menjadi hina. Manusia menjadi agung, menjadi tinggi ketika dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan menjadi hina ketika harapannya hanya kepada dunia. Allah mengatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang tagha adalah orang yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi, maka jahim tempatnya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut pada kedudukan Tuhannya, lalu dia mampu mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempatnya. Ya, dzillah wal maskanah, dan dialah hakikat orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang miskin itu orang yang harapannya pada dunia. Kalau dalam bahasa hadis, laisal ghina an kasratil ardi, bukanlah kekayaan, bukanlah orang kaya ya, an kasratil ardi karena banyaknya harta, walakinal ghina ghina nafsi. Orang kaya adalah orang yang punya prinsip hidup. Ya, kaya, punya ghina nafsi. Punya prinsip dalam hidupnya ya. Prinsip la ilaha illallah, orang yang paling kaya. Meskipun secara tampakan keseharian kayak Bilal, kayak Abu Hurairah itu kayak miskin. Nabi Yunus malah dimakan ikan. Nabi Ayub sakit-sakitan. Kalau tampakan dunia seperti itu, tapi hakikatnya dia orang punya prinsip dalam hidupnya, itulah orang yang kaya. Lalu ketika orang yang orientasinya berubah seperti itu lalu meninggal dunia, di akhir ayat Allah katakan wabau bighadabi minallah. Kalau meninggal dunia langsung disambut murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam siang ini mungkin yang bisa kami kemukakan di kita berpuasa adalah pada hakikatnya ya, bagaimana kita mengendalikan keinginan-keinginan duniawi, dikendalikan, bukan dilarang ya, dikendalikan aja untuk dijadikan sarana pendukung